sampai saya masuk fakultas. Saya ke gereja tapi nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa arti keselamatan dan seterusnya. Sampai satu kali saya menderita satu penyakit yang hampir membawa saya kepada kematian. Waktu itu saya harus dioperasi tapi yang memungkinkan setelah operasi juga sama saja akan mati. Tapi ada satu pendeta datang di Medan, waktu itu pendeta Amal, pendeta Dr. Benjamin Winten, mendoakan saya dan saya sembuh tanpa operasi. Pertanyaan cuma satu aja waktu itu pada saya, apakah saudara percaya Tuhan sembuhan saudara? Dia, saya katakan pada dia, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya, cuma pertanyaan Tuhan mau nggak sembuhkan saya? Lalu pada dia bilang begini, Tuhan mau sembuhkan saudara, saya sudah ikut dia. Saya pikir ikut Tuhan itu harus jadi pendeta. Ternyata tidak. Tuhan butuh kita semua. Tuhan butuh sarjana hukum untuk menjadi hakim yang adil. Tuhan butuh polisi. Tuhan butuh dokter. Istri saya seorang dokter. Tuhan butuh pengusaha. Tuhan butuh orang kaya. Dia bisa membangun gedung seperti ini. Kalau kita miskin, bagaimana kita bisa membangun tempat seperti ini? Tuhan butuh semua orang kalau dia mau dipakai oleh Tuhan. Saya bukan Kristen tadinya. Waktu itu saya katakan saya mau kalau gitu asal buat jadi pendeta. Sudah tahu cita-cita dari apa? Cita-cita saya dari kecil menjadi bupati. Bupati Kabupaten Karo, kan saya suruh Karo. Saya yakin kalau saya jadi calon bupati saya bisa menang jadi bupati. Saya yakin katakan amin. Jangan buat saya jadi bupati tapi istri saya jadi bupati. Ya, kenapa? Ya, dia bupati, saya kan Pak Pati. Ya, bupati. Lalu waktu itulah saya berkata, kalau itu saya mau ikut Tuhan, yang penting buat jadi pendeta. Saya didoakan. Pada waktu saya didoakan itu, saya menerima kesembuhan. Seketika itu, kalau operasi itu tuh, saya pulang dengan tanpa operasi. Sejak saat itulah saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hidup saya diberkati Tuhan. Betul seperti yang anak saya Yusuf tadi katakan. Saya masih kuliah dulu, jadi juru parkir, tukang parkir saya. Saya pikir Pak Pati ini hebat. Enggak, saya tukang parkir. Makan nggak makan. Tapi sejak saya ikut Yesus, hidup saya diubahkan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Felix, shalom Pak. Tuhan berkati Bapak. Saya harap Bapak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Ibu banyak berdoa untuk Bapak. Ya. Saudaraku yang kasih, ada begitu banyak cara Tuhan untuk menjemput kita, untuk memanggil kita. Karena Tuhan berkenan kita sakit dulu, miskin dulu, hancur dulu. Sebab kalau masih kaya, masih sehat, mantap, nggak butuh Tuhan. Tapi kalau terpuruk begitu rupa, baru berkata, Tuhan tolong aku. Pada waktu sudah berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong aku, waktu itulah Tuhan menyelamatkan saudara. Malam ini, kalau masih ada yang nggak butuh Tuhan, seperti yang Yosua katakan, sudah silakan tahu sendiri hidup saudara. Tapi saya percaya, saya bersyukur malam ini saya melihat begitu banyak orang mengatakan hati bagi Tuhan. Saya punya pesan di sini, ada buku yang seperti yang sudah terima. Tolong baca buku ini. Saudara butuh pertolongan, kami siap menolong saudara. Kami tidak butuh apapun dari saudara kecuali kami yang menjadi berkat bagi saudara.
Kami ingin mendoakan saudara. Kami tidak butuh apapun dari saudara. Kami itu tidak butuh uang saudara, tidak butuh apapun. Kami hanya juga sama Tuhan untuk memberkati saudara. Oleh itu saudara tolong, ya, kesempatan yang ada pada malam ini. Mungkin saudara kata malam nanti seperti lain ya, memang beda. Kami untuk mengenalkan Yesus pada saudara, supaya saudara tahu siapa Yesus, siapa Tuhan itu. Amin, saudaraku. Amin. Terima kasih saudara. Yang yakin Tuhan mengasihi dia katakan amin. Amin. Coba saya tanya, siapa yang merasa dikasih Tuhan malam ini? Tuhan katakan. Yang merasa dia dikasih Tuhan, Tuhan katakannya. Kayak gini, kenapa? Tuhan tahu. Kenapa? Karena banyak orang merasa dia disayang Tuhan. Malam ini juga berarti bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang yakin dia dikasih Tuhan katakan amin. Amin. Saya tanya sekarang, siapa yang merasa paling dikasih Tuhan angkat tangannya? Ini yang merasa paling dikasih Tuhan. Yang tidak angkat tangan berarti merasa tidak disayang Tuhan. Cuma ini angkat tangan. Bilang kanan kiri, Tuhan lebih sayang pada saya pada malam. Yang yakin dia dikasih Tuhan katakan amin. Amin. Yang merasa paling disayang Tuhan katakan amin. Amin. Bilang kanan kiri, saya lebih disayang Tuhan daripada kamu. Saya lebih disayang Tuhan daripada kamu. Tuhan lebih sayang pada saya daripada kamu. Tuhan ngomong saya. Ada masih bengong aja. Karena yakin Tuhan sayang sama dia. Sekali saya tanya, siapa merasa yakin dia disayang Tuhan katakan amin. Amin. Yang merasa paling disayang Tuhan malam ini angkat tangannya tinggi-tinggi. Bilang kanan kiri, Tuhan lebih sayang pada saya pada kamu. Tuhan lebih sayang kepada saya daripada kamu. Ngotot, Tuhan lebih sayang pada saya pada kamu. Tuhan lebih sayang pada saya daripada kamu. Ada saya aja begini, dia lihat Tuhan lebih sayang pada lu daripada gua. Yang merasa paling sayang Tuhan katakan amin. Amin. Oke. Jadi kalau saudara mau ya, kami undang kepada saudara datang bagian di sini. Ada 3 kali kebaktian setiap minggu, jam 7 pagi, jam 10, lalu jam 5 sore. Datanglah. Sekali lagi saya katakan, kami tidak butuh apapun dari saudara kecuali kami memberkati saudara. Jadi mulai malam ini, tidak semua kita saudara boleh berkata Tuhan nggak punya perhatian saya. Tidak semua saudara bisa berkata Tuhan tidak sayang pada saya. Tuhan begitu mengasihi saudara, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.